Yeay. Halo adik-adik. Halo. Wah, adik-adik, Om Hendra mau bertanya nih. Selama liburan di rumah, ada yang berat badannya makin bertambah enggak? Kayak Om Hendra. Oh, saya Sekarang enggak. pipinya kayak bakpo. Bukan Tante pipinya Gaby kan doang, perutnya juga semuanya. besar ya. Oh tidak apa-apa, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melayani Tuhan. Yes. Kita mau katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh datang kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan kami berada dalam rumah kami masing-masing, kami berjauhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, kami percaya Tuhan yang mengurapi setiap kehidupan kami. Memberkati keluarga kami, memberkati masa depan kami. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Kita mau post dulu ya, bikin gaya yang terbaik. Sama-sama nyanyi katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik. Katakan lagi, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan Zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkat. Asik, asik. Asik, haleluya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Sekalipun kita hidup di dunia, tapi kita mau hidup karena Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Adik-adik, Om Hendra mau bertanya, kalau pelangi itu warnanya apa aja ya? Tante Gaby warna apa ya? merah, kuning, hijau. Aku warna biru.
Tante Sarah, warna pink. Pelangi itu warnanya sangat indah. Tetapi kasih Tuhan kita lebih indah. Kita mau katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus itu namanya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, suka nggak memuji Tuhan? Suka dong pastinya. Nah, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik, sikap yang sopan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati dan boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tante mau dengar adik-adik nyanyikan pujian ini. Jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, kita belajar yuk untuk memuji Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan begitu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Terima kasih baik Tuhan. Tuhan Engkau baik. baik. Adik-adik belajar memuji Tuhan. Katakan Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan Yesus. memuji-Mu. Tuhan Engkau baik. Kami menyembah-Mu Tuhan Tuhan. selalu ada. Haleluya. Terima kasih Engkau Tuhan. baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima Jangan kasih pernah Tuhan. menyerah. Kami Jangan menyembah-Mu berputus Tuhan. asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di dalam hidup kami, Tuhan ada di dalam pujian kami, Tuhan ada di dalam hati kami. Kami akan dengarkan firman Tuhan, biar Tuhan urapi tante atau om yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, firman-Mu boleh menghibur hati kami, firman-Mu boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau duduk diam untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya ya, tetap sehat, kuat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Teman-teman masih semangat kan? Yes, Tante Pris juga semangat banget nih. Kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Yang siap dengar cerita firman Tuhan boleh angkat tangannya. Yeay! Nah, sebelum kita dengar cerita, Tante mau tanya dulu. Teman-teman masih belajar di rumah kan? Sekolah dari rumah ya? Masih semangat belajarnya? Masih rajin? Atau ada yang udah mulai bosan? Kebetulan nih, hari ini Tante mau ngajak teman-teman semua jalan-jalan. Hore! Tapi kita siap-siap dulu. Nah, kali ini kita mau pergi ke suatu tempat yang punya banyak sekali cerita. Dan cerita-ceritanya itu ada di sini. Tada! Teman-teman tahu nggak ini apa? Bener banget, ini Alkitab. Nah, teman-teman yang punya Alkitab, yang sudah bisa baca Alkitab, yuk Alkitabnya diambil, Alkitabnya dibawa. Kita mau bawa Alkitab kita jalan-jalan. Yang Alkitabnya masih di kamar, atau di tas, di meja belajar, diambil yuk cepet-cepet yuk, Tante Pris tunggu. Kita mau pergi sama-sama jalan-jalan. Karena tempat yang mau kita kunjungin ini punya cerita-cerita di Alkitab, jadi kita harus bawa Alkitab kita. Oke, sudah semua? Alkitabnya sudah diambil? Sudah siap? Teman-teman sudah siap? Oke, kita berangkat ya. Kita berangkat dalam hitungan yang ketiga. Siap semua? 1, 2, 3. Wah, kita ada di mana ya? Teman-teman tahu nggak kita di mana? Iya betul, kita lagi ada di danau. Nama danau ini Danau Galilea. Dan seperti yang tadi Tante Pris bilang, danau ini punya banyak sekali cerita. Cerita apa? Cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Teman-teman masih ingat nggak ya? Tante Ruth pernah cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ya, cerita itu terjadi di Danau Galilea. Dan di Danau Galilea juga Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Wow, hebat sekali ya Tuhan kita. Dan kali ini kita mau mendengar cerita tentang bagaimana kuasa Tuhan dan ketaatan membawa pada mujizat. Nah, ceritanya ada di Alkitab. Di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Nah, teman-teman yang tadi bawa Alkitabnya, kita bisa buka Alkitab kita. Buka di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Kita akan dengar ceritanya sama-sama ya. Yuk kita dengar ceritanya. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya baru tiba di Kapernaum. Pemungut pajak sedang menagih pajak untuk pembangunan Bait Allah, yang disebut dengan pajak 2 dirham. Penagih pajak itu datang kepada Petrus dan bertanya, "Apakah gurumu membayar pajak 2 dirham?" Petrus menjawab, "Ya, tentu saja." Ketika Petrus menemui Yesus,
Yesus bertanya kepada Petrus, "Menurutmu, dari siapa seharusnya raja menagih pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang asing?" "Dari orang asing," jawab Petrus. Kemudian Yesus berkata lagi kepada Petrus, bahwa meskipun Yesus anak Allah dan tidak perlu membayar pajak, tetapi Yesus akan tetap membayar pajak untuk memberikan teladan. Lalu Yesus menyuruh Petrus pergi menangkap ikan. Dan di dalam mulut ikan yang ditangkap Petrus, ada uang berjumlah 4 dirham untuk membayar pajak bagi Yesus dan Petrus. Wah, menarik sekali ya ceritanya teman-teman. Kita udah kembali di rumah. Teman-teman, dari cerita yang kita baca tadi, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar tentang taat, tentang ketaatan. Teman-teman tahu nggak, pajak yang ditagih tadi itu, yang berjumlah 2 dirham, itu adalah pajak yang digunakan untuk pembangunan atau perbaikan bait Allah, rumah Allah. Nah, Yesus ini kan anak Allah ya, berarti dia pemilik rumah Allah dong, dia pemilik bait Allah, benar kan? Jadi seharusnya sebenarnya Yesus itu tidak perlu membayar pajak karena dia pemilik rumahnya. Tetapi untuk memberikan teladan, Yesus tetap membayar pajak. Nah, Yesus yang adalah Tuhan taat pada aturan yang ada di dunia. Apalagi kita juga harus taat pada aturan pemerintah, pada orang tua dan guru-guru kita. Terlebih lagi kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, teman-teman, selain tentang ketaatan, dari cerita tadi kita bisa melihat, kita tahu bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Tuhan kita itu hebat, ajaib, dan kuasanya tidak terbatas. Teman-teman ingat apa cara yang dipakai Yesus untuk membayar pajak? Iya, Tuhan Yesus menyuruh Om Petrus pergi menangkap ikan. Dan ajaibnya, di dalam mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Jumlahnya pas sekali untuk membayar pajak Yesus dan Petrus. Wah, luar biasa kan? Hebat sekali ya. Tante percaya itu bukan kebetulan. Itu semua sudah Tuhan sediakan. Itu menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita, berkuasanya Tuhan kita. Jadi teman-teman, perlu nggak ya kita ini khawatir tentang apa yang kita butuhkan, tentang apa yang kita perlukan? Iya, nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Yang paling penting adalah kita harus belajar taat. Seperti Om Petrus di cerita tadi. Om Petrus taat waktu Tuhan Yesus suruh dia pergi menangkap ikan. Dan karena ketaatannya, Om Petrus melihat mujizat. Iya, Tuhan dan Om Petrus mendapatkan apa yang dia perlukan. Tuhan memberikan uang dalam mulut ikan yang ditangkapnya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kalau kita taat, hidup kita ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Dan kalau kita taat, hidup kita ini bisa menjadi berkat buat sesama, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman pasti mau kan hidupnya jadi berkat? Iya, Tante juga mau hidup jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, kuncinya tadi apa? Taat. Kuncinya adalah taat. Kita mau taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya harus rajin baca Alkitabnya. Jadi kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan
kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Terus selain itu taat kepada orang tua dan guru-guru kita. Kalau disuruh belajar, pergi belajar. Kalau disuruh, oh ini waktunya makan, kita makan. Waktunya istirahat, kita istirahat. Kita belajar untuk taat. Dan kita juga harus taat pada pemerintah. Seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Pemerintah suruh kita untuk di rumah saja, suruh kita untuk sekolah dari rumah. Kita belajar untuk taat. Ya, kita belajar untuk taat supaya hidup kita ini benar-benar memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Dan kita mau minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa, yang kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tentang kebutuhan kami, karena Tuhan sanggup menyediakan. Dan kami mau Tuhan belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Tuhan tolong kami, jadikan kami anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang mau melakukan setiap firman Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah beribadah hari ini. Engkau memberkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Nah, kali ini sebelum kita berpisah, Tante mau ajak kita buat kreativitas. Nah, yang teman-teman perlu cuman kertas, ukurannya bebas, terserah seadanya aja di rumah. Dan alat mewarnain atau alat tulisnya. Teman-teman boleh ambil dulu, teman-teman siapin. Kita akan buat sama-sama, oke? Teman-teman sudah siap alat dan bahannya? Nah, kali ini kita mau bikin ikan petrus yang di dalam mulutnya ada koin. Caranya gampang. Kertas yang teman-teman sudah pegang, kita lipat jadi 2. Oke, kalau sudah, kita lipat lagi bagian depannya jadi 2. Nah, nanti jadinya gini ya. Tuh. Kalau sudah, sekarang kita gambar ikannya. Nah, ikannya teman-teman bebas gambarnya sesuai kreasi teman-teman, kreativitas teman-teman. Terus gambar ikannya ya. Jangan lupa dikasih mata dan mulut. Nah, terus teman-teman juga bisa hias nih badannya. Jangan lupa siripnya juga. Nah, kalau sudah, kita buka lipatannya. Nah, di bagian yang kosong ini kita hubungkan mulutnya dengan garis lurus. Dan ekornya juga. Terus karena Tante Pris hias badannya, Tante Pris juga harus sambungin. Nah, oke. Sudah. Yang nggak boleh ketinggalan, apa ya? Koinnya. Tante Pris kasih angka 4 ya, biar ingat tadi jumlahnya 4 dirham. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa hias dan bisa warnain sesuai kreativitas teman-teman. Bebas aja. Nah. Teman-teman warnain ya. Tara, punya Tante Pris sudah jadi loh. Nih lihat, ada koin di dalam mulut ikannya. Nah, teman-teman bisa lanjutin punya teman-teman, dibikin yang bagus, dihias sekreatif mungkin. Nanti kalau sudah jadi, teman-teman bisa foto, bisa share di Instagram, bisa tag di Instagram Alpha Omega Kids. Tante Pris tunggu ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.